Kecelakaan antara sepeda motor dan mobil di Semarang akibatkan 1 orang meninggal dunia. Pria ODGJ nekat memanjat tower jaringan telekomunikasi di kota Semarang tanpa menggunakan pengaman. Judi slot menjadi salah satu penyebab maraknya perceraian di Rembang, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kecelakaan melibatkan sepeda motor dan mobil terjadi di kota Semarang pada Kamis malam. Dalam kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka setelah masuk di kolong mobil. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Kota Semarang, melibatkan sepeda motor dan mobil di saat hujan deras mengguyur Kota Semarang pada Kamis malam. Dalam kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka. Kedua korban merupakan pengendara sepeda motor. Menurut pengakuan pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan menjelaskan, kecelakaan terjadi di saat pengendara motor yang berboncengan melintas berlawanan arah sempat oleng dan terjatuh. Mengetahui kejadian tersebut, pengemudi mobil sempat menginjak rem untuk menghindari pengendara motor. Namun pengendara motor yang terjatuh menabrak mobil yang dikendarai hingga masuk ke kolong mobil. Terus kan hujan ya. Posisi hujan deras Pak ya. Terus saya ya mau cari yang motor dari sana udah mulai itu mau jatuh, mau saya ngantem mobil saya. Dia sampai ban depan pecah. Motornya dari sana. Melanggar marka ya Pak? Nah, keluar jalur berarti dia. Kenceng, jatuh karena hujan loh. Saya kaget lihat mobil Bapak gitu. Nggak tahu. Jatuhnya sebelum kena mobil Bapak atau tertabrak? Sebelum kena jatuh dulu. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas yang tiba di lokasi kejadian masih mengumpulkan data dan keterangan saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Terjadi kecelakaan yang melibatkan 1 unit roda 4 dan 1 unit roda 2. Di mana untuk korbannya 1 orang meninggal dunia dan 1 mengalami luka ringan, dan saat ini masih dalam penanganan dari tim medisnya. Bu, kronologisnya gimana? Kita kejadian. Jadi kita memperoleh informasi itu sekitar pukul 19. Kronologisnya gimana Bu? Kronologisnya masih kita dalami, masih kita cari saksi-saksi dulu. Kita saat ini masih pengumpulan data-data. Kondisi 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan berada di tengah jalan membuat arus lalu lintas di Jalan Brigjen Katamso sempat terganggu. Oleh petugas, untuk korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara untuk korban meninggal dibawa ke kamar mayat menunggu diambil pihak keluarga. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat memanjat tower jaringan telekomunikasi di kota Semarang tanpa menggunakan pengaman. Polisi bersama warga pun berusaha untuk membujuk pria yang diduga ODGJ tersebut agar mau turun dari tower setinggi 50 meter di Jalan Gurami, Kota Semarang Utara. Warga di Jalan Gurami, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara dikejutkan dengan seorang pria yang diduga ODGJ memanjat tower setinggi 50 meter. Aksi pria tersebut membuat panik warga sekitar karena saat memanjat tanpa menggunakan alat pengaman. Petugas gabungan bersama warga berusaha membujuk agar mau turun dari atas tower. Petugas gabungan bersama warga berusaha membujuk agar mau turun dari atas tower dengan iming-iming akan dibelikan es teh dan rokok. Setelah sekitar 1 jam lamanya berada di atas tower, pria yang mengaku bernama Abdul Hamid ini akhirnya turun dari tower. Setelah turun dengan selamat, petugas kepolisian mengajak pria yang mengaku berasal dari Jawa Timur ini ke warung terdekat untuk makan dan minum.
Keterangan saksi Dwi Susilowati sebelum pria tersebut naik ke tower, warga sempat mengingatkannya namun tidak dihiraukan. Udah saya ingatkan, Pak jangan di atas Pak. Ya terus dia liatin aku. Udah gitu. Jam berapa tadi? Jam 9-an. Itu memang awalnya tadi sempat mampir ke warung atau enggak? Oh, katanya warung sebelah situ lagi makan sarapan. Dikasih ya, bilang makasih ya Mbak. Dan terus kok langsung saya buka warung, dia di situ. Terus ngapain dulu dia? Hah? Dia ngapain terus? Ngapain dia? Hanya di tengok-tengok gitu aja. Nggak ngapa-ngapain tapi sambil pegang grey. Itu warga Jadi sini awalnya Ya enggak warga sini. awalnya ibu lihat waktu melompat pagar pertama itu lihat. Lihat. Nah, terus Dan saya lihat Pak jangan naik. Itu Pak bahaya. Sementara itu, Lurah Kuningan Semarang Utara Adi Wijanarko menjelaskan kedatangan tim elang Polrestabes Semarang untuk membujuk pria tersebut agar mau turun. Langkah selanjutnya dari pihak Babin Kamtibnas menghubungi pihak-pihak terkait sehingga tim dari Damkar, dari SAR dan dinas terkait lainnya menuju lokasi dengan bantuan mereka orang ODGJ tersebut bisa dibujuk, alhamdulillah bisa turun dengan selamat. Kalau iming-imingnya dengan seperti apa? Ya tadi dari pihak tim elang juga datang sambil giming-giming dibelikan es, dibelikan rokok. Gitu. setelah ini apa akan diserahkan ke desa atau apa? Ya dari dinas terkait tadi sudah menghubungi dinas sosial. Untuk selanjutnya nanti dinas sosial yang akan membawa. Oleh petugas dan warga, Abdul Hamid dibawa petugas untuk dilakukan perawatan dan kemudian dievakuasi ke panti sosial pemerintah Kota Semarang. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Pemirsa, dari Semarang kami akan bergeser ke Rembang, Jawa Tengah. Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam bulan September ini telah menerima sebanyak 960 perkara. Dari 960 perkara yang masuk tersebut didominasi perkara cerai gugat yang berjumlah 587 perkara yang semuanya diajukan oleh pihak perempuan atau wanita. Dari 960 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang, saat ini sudah diputuskan 852 perkara, didominasi perkara cerai gugat, yang berjumlah 587 perkara yang semuanya diajukan pihak wanita. Selanjutnya cerai talak 177 perkara dan lainnya sejumlah 196 perkara. Dari mayoritas perkara tersebut dikarenakan pertengkaran terkait masalah ekonomi, baik dari kurangnya pemberian ekonomi yang layak hingga digunakan untuk judi. Nandimin selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang membenarkan masalah ekonomi menjadi penyebab mayoritas perceraian. Baik itu faktor dari kurangnya memberikan ekonomi yang layak, hasil dari suami tidak diberikan kepada istri hingga seringnya karaoke serta main slot. Itu jumlah perkara yang diterima ada 960 dan saat ini sudah diputus 852 yang terdiri dari cerai talak 177, untuk cerai gugatnya 587, sisanya itu lain-lain, ada dispensasi anak, ada permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah, itu ada 196. Tetapi ya bisa dibilang bahwa mayoritas masih didominasi oleh pertengkaran dan pertikaian yang terus-menerus diakibatkan oleh ekonomi yang kurang. Artinya ketika suami memberikan nafkah kepada istrinya itu kurang, tidak diberikan secara maksimal kepada istri untuk kepentingan keluarga, tetapi ada kalanya dipakai untuk senang-senang. Ada yang senangnya ngopi, ada juga yang senangnya ke karaoke, ada juga yang senangnya main slot. Realnya itu cerai talak di Rembang, itu cerai talak itu cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki itu 177, sementara cerai gugatnya itu sudah 587. Nandimin menambahkan bahwa dari data September ini lebih banyak wanita yang menggugat. Jika dihitung dari perbandingan di angka 1:3. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV, melaporkan.
Pemirsa, beberapa waktu yang lalu Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Rembang melakukan pemantauan ke Tegal Dowo Gunem untuk memastikan penyebab debu yang telah dikeluhkan warga setempat. Dari pantauan tersebut, DLH menyimpulkan penyebab debu berasal dari aktivitas truk penambang lokal yang tidak memakai terpal. Untuk itu, pihaknya akan memanggil penambang agar bisa melakukan aktivitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Banyaknya keluhan dari warga akibat debu yang ditimbulkan oleh aktivitas truk tambang di Jalan Desa Tegal Dowo. Dinas Lingkungan Hidup Rembang menindaklanjutinya dengan melakukan pemantauan langsung di lapangan. Ika Afandi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rembang membenarkan pihaknya telah melakukan pemantauan dan pengambilan kesimpulan jika truk yang berlalu lalang di Tegal Dowo bukanlah milik pabrik semen, namun dari penambang lokal. Truk-truk milik penambang lokal ini terkadang melewati jalur truk semen arah Pasucen Kajar, lewat Tegal Dowo, dan selanjutnya disetorkan ke arah wilayah Kabupaten Blora. Truk-truk itu juga diketahui ada yang tidak menggunakan terpal sehingga menyebabkan pencemaran udara. Atas temuan ini, Ika Afandi menyebut akan mengundang penambang yang tidak sesuai standar seperti halnya masuk jalan desa serta tidak memakai terpal. Mereka diminta untuk mengikuti pengarahan menggunakan terpal dan menyiram air di jalan desa, serta mengatur frekuensi truk yang lewat agar tidak mengganggu aktivitas warga. Di hari Jumat kemarin, kami tim dari LH, saya terus dari bidang PPLH dan PPKL, itu survei ke lapangan. Itu saya memastikan bahwa itu bukan truknya semen, truk penambang dari sekitar, dari warga sekitar juga yang melewati jalurnya semen. Itu arah dari Pasucen ke Kajar, lewatnya Tegal Dowo, terus bahan tambangnya ini disetorkan ke daerah Blora. Itu ketika kita tanya, itu bukan punya pabrik semen. Yang punya pabrik semen itu truknya beda, kapasitasnya tentunya juga beda, lebih besar, belasan ton. Kalau itu ada truk-truk biasa yang memang ada yang tidak pakai terpal. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jaken sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Bupati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Divisi Fungsional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau Korsubgah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK datangi Kabupaten Pati menggelar monitoring aplikasi Monitoring Center for Prevention atau MCP. Monitoring ini dilakukan guna memastikan progres perkembangan dan upaya optimalisasi dari MCP. Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp94.704.000. Monitoring MCP oleh Divisi Fungsional Korsubgah KPK tersebut dilakukan pada hari Rabu 13 September lalu di kantor Bupati dan kantor DPRD Pati. Terdapat 8 area yang turut diintervensi, diantaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Kepala Inspektorat Kabupaten Pati Agus Eko Wibowo menuturkan kegiatan yang dilakukan Divisi Fungsional Korsubgah sudah memantau secara langsung perkembangan 8 area intervensi, di mana di aplikasi MCP, pemerintah kabupaten menginput data-data, sementara Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan, dan dari KPK melakukan supervisi. Di Provinsi Jawa Tengah. Terkait apa Pak itu? Terkait MCP KPK di tahun kemarin. Ini kan baru progres. Ini seperti itu Pak. Untuk pemantauan sendiri dilakukan setiap berapa kali dalam 1 tahun Pak untuk dari KPK? Monitoring Center Prevention itu kan aplikasi, kita menginput data-data, nanti dari Kemendagri memantau terkait kevalidan data dan KPK supervisi juga. Ya, seperti itu. Mungkin yang diharapkan dari monitoring tersebut apa ya Bapak? Ya. Satu, terkait itu kan 8 intervensi, itu terkait tata kelola. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik, terus pemerintah yang bersih dari KKN. Intinya semangatnya seperti itu. Bagi menambahkan dengan adanya monitoring tersebut diharapkan tata kelola pemerintahan dapat semakin baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan lain juga dilakukan KPK dengan menggelar sosialisasi pencegahan korupsi di DPRD Kabupaten Pati di hari yang sama. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga binaan Lembaga Kemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Pati dibina dan dibekali tata cara pembuatan roti. Hingga kini hasil produksi roti dapat menyumbang dana penerimaan negara bukan pajak atau BNPB, dan warga binaan dapat meraup premi yang bisa ditabung untuk bekal ketika telah habis masa tahanan. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kabupaten Pati memberikan pembinaan sekaligus bekal bagi para warga binaan, salah satunya dengan kegiatan memproduksi roti. Aktivitas pembuatan roti di Lapas kelas 2 Kabupaten Pati berlangsung sejak tahun 2002 dan telah mengantongi izin PIRT serta sertifikat halal di tahun 2023. Produksi hasil karya warga binaan cukup variatif, di antaranya roti denis, roti pisang coklat, dan roti pisang omyang. Setiap harinya 13 warga binaan yang telah bersertifikat mampu memproduksi sekira 25 kg adonan yang menghasilkan 600 buah roti dengan tiap roti dihargai Rp3.000. Kepala Seksi Bina Anak Didik dan Kerja Lapas kelas 2B Pati, Eko Budi Hartanto menuturkan kegiatan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan, yang di dalamnya termaktub kewajiban warga binaan untuk mengikuti pembinaan sebagai bekal sertifikat dan keahlian sesuai bidangnya. Dari hasil produksi roti warga binaan, Eko menjelaskan omset yang diperoleh disalurkan untuk penerimaan negara bukan pajak, premi warga binaan yang bisa ditabung untuk bekal setelah menjalin pidana, koperasi, dan bahan baku. Itu narapidana di lapas wajib mengikuti pembinaan sebagai bekal, kemudian setelah selesai menjalani pidana mendapatkan bekal misalnya sertifikat dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Setiap warga binaan diberikan setiap 1 bulan sekali, itu tergantung produksi banyak atau tidaknya pembuatan roti. Jadi itu untuk bisa ditabung untuk bekal dia setelah selesai menjalani pidana. Salah satu warga binaan, Karji, mengaku senang dengan adanya pembinaan pembuatan roti karena bisa membuang kejenuhan dengan kegiatan yang bermanfaat. Seringkali karena ada lonjakan pesanan, ia harus lembur bersama rekan-rekannya. Kalau untuk warga binaan sendiri manfaatnya selain untuk mengisi waktu apa? Ya kan akhirnya kita punya skill, punya keterampilan, karena sebelum mengikuti kegiatan di sini terlebih dahulu dilakukan pelatihan, jadi warga binaan mendapatkan pelatihan untuk akhirnya terjun ke produksi roti ini. Dan sedikit banyak mestinya punya pengalaman seperti itu, dan harapannya ketika bisa bebas kelak di luar, bisa bekerja, bisa beraktivitas, mungkin bisa menekuni usaha ini, dan insya Allah bisa menopang perekonomian selanjutnya ketika sudah keluar dari sini. Pihaknya berharap dengan beragamnya hasil karya warga binaan yang diterima masyarakat dapat merubah stigma lapas yang konon dianggap mengerikan menjadi lebih positif. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dalam update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dan mobil terjadi di Kota Semarang pada Kamis malam. Dalam kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka setelah masuk di kolong mobil. Seorang pria nekat memanjat tower jaringan telekomunikasi di Kota Semarang tanpa menggunakan pengaman. Polisi bersama warga pun berusaha membujuk pria yang diduga ODGJ agar mau turun dari tower setinggi 50 meter di Jalan Gurawi, Semarang Utara. Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam bulan September ini telah menerima sebanyak 960 perkara. Dari 960 perkara yang masuk tersebut didominasi perkara cerai gugat yang berjumlah 587 perkara yang semuanya diajukan oleh pihak perempuan atau wanita. Beberapa waktu yang lalu Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Rembang melakukan pemantauan ke Tegal Dowo Gunem
untuk memastikan penyebab debu yang menjadi keluhan warga setempat. Dari pantauan tersebut, DLH menyimpulkan penyebab debu berasal dari aktivitas truk penambang lokal yang tidak memakai terpal. Untuk itu, pihaknya akan memanggil penambang agar bisa melakukan aktivitas sesuai standar yang ditentukan. Pemirsa, rangkuman berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.